Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Aptikom ya, yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Aptikom ya, Pak Dr. Hendri ya. Terima kasih Pak Dr. Hendri sudah mengundang nih ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Iya, sama-sama. Kemudian juga kepada Ketua Penitia nih ya, Ibu Winanti ya, Ketua Penitia, dan juga pembicara Pak Saiful Ramdan ya, Mkom ya, Pak Saiful. Kemudian juga para pengurus Aptikom Banten yang mudah-mudahan hari ini bisa sharing ya, karena saya pun mungkin tidak expert seperti orang-orang yang memang sudah biasa mendapatkan hibah ya, gitu. Oke, jadi itu mungkin saya bisa share data ya, bisa share screen ya. Baik, mangga silakan Prof. Iya. Oke, ini share screen ya. Oke. Jadi tugas kita ya, kita kan dosen atau pengajar di suatu perguruan tinggi tentu memiliki tugas pokok ya. Ya, tugas pokoknya itu ada 3 sebetulnya yang kita sebut sebagai dharma perguruan tinggi. Jadi ada di bidang pendidikan dan pengajaran begitu, yang biasa memang kita suka melakukannya. Kemudian ada juga di bidang penelitian ya, yang memang ini menjadi kendala ya bagi kita semua lah, para dosen, memang untuk menembus penelitian tersebut masuk ke jurnal-jurnal yang reputasi, itu memang hampir kendala kita lah gitu ya, karena itu juga merupakan satu persyaratan bagi kenaikan jabatan fungsional tentunya ya, dari lektor ke lektor kepala dan lektor kepala ke guru besar. Kemudian pengabdian masyarakat itu sekarang lebih bagaimana dosen itu bisa memberikan satu manfaat, memberikan satu kontribusi bagi masyarakat secara umum, ya, bagi kesejahteraan masyarakat kita untuk mencapai memang Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dari ketiga tugas pokok itu, maka kita ya sebagai dosen dituntut untuk berpikir bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Jadi pemikiran kita adalah apa sih sebetulnya yang bisa kita berikan kepada bangsa ini. Jadi bukan apa sih yang mesti kita dapatkan dari bangsa sebetulnya. Itu adalah mindset yang harus kita bangun. Begitu. Nah, kita lihat di daya saing perguruan tinggi ya pertama kali. Ya. Ini ada daya saing perguruan tinggi. Itu yang pertama adalah akreditasi. Jadi akreditasi itu memang sekarang menjadi satu ukuran standar ya, yang menjadikan perguruan tinggi itu apakah baik, sangat baik dan unggul. Jadi akreditasi nasional dan juga ada akreditasi internasional. Nah, jadi pengakuan terhadap kualitas perguruan tinggi. Jadi kualitas perguruan tinggi itu diakui apabila perguruan tinggi kita itu sudah terakreditasi, baik nasional maupun internasional, ya. Kemudian peringkat regional dunia seperti ada QS ya, Shanghai Jiatong misalnya, Webometric misalnya dan lain-lain, itu pun menjadi satu ukuran ya daya saing dari perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian penelitian dan publikasi internasional. Nah, ini memang yang digalakkan saat ini ya. Bagaimana dosen-dosen kita itu terus bisa melakukan penelitian sehingga pemerintah memfasilitasi ya dengan adanya hibah-hibah. Apa maksudnya itu? Supaya kita aktif melakukan satu penelitian ya. Tapi bukan hanya melakukan penelitian, tapi penelitian yang betul-betul
terstruktur, terukur dan sistematis serta terarah, ya. Jadi mencapai visi bersama. Dan publikasi internasional itu untuk memperlihatkan bahwa apakah penelitian kita itu diakui nggak secara internasional hasilnya, begitu, ya. Itu untuk memperlihatkan bahwa kita sebagai peneliti itu bisa sama atau sederajat dengan peneliti-peneliti internasional lain. Kemudian inovasi yang unggul di dunia industri, paten dan lain-lain. Nah ini peran daripada pengabdian masyarakat tentu, ya. Bagaimana kita bisa membangun inovasi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, yang betul-betul memberikan satu masukan bagi bangsa, apa sih sebetulnya yang diunggulkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, ya, tentu terutama di dunia industri. Kemudian lulusan yang unggul di pasar kerja, yang tadi Pak Hendri sudah jelaskan bahwa apa sih sekarang yang dituju, yaitu adalah output atau outcome, ya. Nah, outcome-nya di tinggi salah satunya adalah lulusan yang unggul di pasar kerja dan lulusan yang unggul yang bisa menciptakan pekerjaan. Ya, itu makanya kita dituntut untuk membuat namanya profil lulusan, ya, yang terarah begitu. Kemudian adalah perguruan tinggi menjadi rujukan mahasiswa asing. Makanya keberadaan mahasiswa asing ini menjadi satu ukuran untuk peningkatan akreditasi perguruan tinggi, ya, dan nilainya besar. Nah, kemudian kita melihat di visi pembangunan nasional 2045, ya, yang akan Indonesia capai begitu, atau yang ingin Indonesia capai gitu. Jadi Indonesia dapat keluar dari middle income trap, ya, pada tahun 2035 dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Jadi Indonesia sudah memiliki visi pembangunan, ya. Yang visi pembangunan itu mesti para akademisi bisa membantunya begitu, ya. Para akademisi bisa ikut serta gitu di dalam mencapai pembangunan nasional 2045 ini. Bahkan bukan hanya ikut serta, tetapi juga menjadi satu peran utama, ya, di dalam mencapai misi pembangunan nasional 2045 ini. Ya, oleh karena itu diperlukanlah, ya, pemikiran-pemikiran yang kita miliki, ya, bagi bangsa ini. Cara mengkomunikasikannya adalah dengan melakukan riset dan pengabdian masyarakat. Nah, fase pertama ini 2016 sampai 2025 yaitu memperkuat struktur ekonomi, jadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun. Kemudian di fase kedua 2026 sampai 2035 itu mempercepat pertumbuhan berbasis inovasi, jadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Nah, ini itu berarti sekarang ini mau menuju, ya, percepatan pertumbuhan berbasis inovasi saat ini nih. Oleh karena itu, bagaimana riset-riset kita itu lebih difokuskan pada inovasi, begitu, ya. Karena sekarang kan tahun 2022, ya, sehingga pandangan kita harus ke depan. Kemudian fase ketiga 2036 sampai 2045 ini ada modernisasi ekonomi berbasis kualitas dan berkelanjutan. Nah, di sini udah boleh memodernisasi berbasis kualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3% per tahun, ya. Jadi ini yang akan dicapai oleh pemerintah. Di sini ada indikator ekonominya 2045, ya, indikatornya. Kemudian ada kunci peningkatan pertumbuhannya. Nah, yang menjadi fokus kita adalah bisa di-mute dulu, ya, yang itu bisa di-mute barangkali. Oke, kita lanjut, ya. Jadi fokus kita adalah dari fase pertama, kedua, dan ketiga inilah yang menjadi perhatian kita. Sehingga arah penelitian kita itu akan menuju ke sini, ya. Karena kan perguruan tinggi ini seperti kue, Bapak Ibu, kayak kue, ya. Jadi Indonesia ini kue, ya. Indonesia itu kue. Jadi kita ingin membuat satu kue yang enak, nikmat, sehat begitu, dan betul-betul dikagumi atau disukai oleh semuanya, kue itu. Nah, kue itu dibagi-bagi itu. Nah,
Misalnya untuk UI bagiannya sekian persen, ITB sekian persen, ya, Unpad sekian persen, perguruan tinggi A, B, C sekian persen. Jadi sebetulnya kita punya potongan kue masing-masing, gitu. Ya, potongan kue masing-masing. Nah, di dalam penelitian setiap potongan penelitian masing-masing di perguruan tinggi itu kita akan masukkan ke dalam yang namanya roadmap penelitian, gitu ya. Jadi ada roadmap penelitian perguruan tinggi, ya. Roadmap penelitian perguruan tinggi. Kemudian target luaran penelitian di perguruan tinggi itu apa sih? Target luarannya itu sebetulnya, ya ini yang dipaparkan oleh Direktur DRPM Dikti ya tahun 2019 waktu itu. Target luarannya seperti apa? Impact research nih, ya, ada dari produktivitas riset, kemudian impact research dan riset unggulan. Nah, dari produktivitas riset ada jumlah publikasi jurnal internasional. Jadi tetap Bapak Ibu, makanya di dalam hibah itu selalu diberikan satu target bagi kita, apakah kita akan masuk jurnal internasional enggak, akan bisa dipublikasikan di jurnal internasional atau tidak, gitu. Karena ini dilakukan sebagai produktivitas riset. Kemudian jumlah hibah riset luar negeri. Ya, kalau kita dapat hibah riset dari luar negeri itu luar biasa ya, nilainya besar untuk akreditasi ya, dan juga besar untuk peneliti sendiri tentu ya, karena untuk memenuhi persyaratan jabatan fungsional. Kemudian jumlah haki, ya, jumlah haki dari riset, haki dari pengabdian masyarakat, atau haki dari buku ajar, buku referensi, atau buku monograf. Kemudian impact riset adalah jumlah sitasi tentu. Jadi ketika paper kita itu dipublikasi di jurnal internasional yang bereputasi, ya, tentu akan meningkatkan jumlah sitasi. Kenapa? Karena jurnal internasional bereputasi itu akan banyak pengunjungnya, akan banyak pembacanya, akan banyak orang yang merujuknya gitu. Sehingga paper kita akan banyak dirujuk oleh orang lain, sehingga sitasinya akan meningkat. Kemudian jumlah riset ya yang berbasis bahan kuliah ya itu pun meningkat. Jumlah riset berbasis bukti teks atau outreach ya itu pun meningkat. Kemudian riset unggulannya ada jumlah publikasi yang disitasi tinggi. Jadi ketika sitasinya tinggi sehingga H-index itu akan naik begitu, itu artinya riset kita unggul ya. H-index tinggi, jumlah publikasi internasional berupati juga tinggi. Nah ini Bapak Ibu yang memang ingin disasar nantinya, begitu ya, oleh Indonesia agar para dosennya bisa seperti ini, ya, masuk ke sini ke riset unggulan. Nah dari sana akan kompetisi dan daya saing bangsa pun akan meningkat. Akhirnya universitas kita menjadi universitas yang unggul dan bangsa kita menjadi bangsa yang unggul. Nah oleh karena itu tentu pertama kali ya kalau menurut saya Bapak Ibu, tentu pertama kali yang harus kita tetapkan ada roadmap penelitian ya, roadmap penelitian kita sebagai dosen. Jadi kita harus punya roadmap masing-masing Bapak Ibu. Roadmap kita itu dari mana? Diturunkan dari roadmap program studi. Roadmap penelitian program studi itu dari mana? Diturunkan dari roadmap penelitian fakultas. Roadmap penelitian fakultas dari mana? Diturunkan dari roadmap penelitian universitas. Nah, roadmap penelitian universitas itu dari mana? Dari kebutuhan permasalahan yang atau solusi permasalahan untuk bangsa ini. Begitu. Jadi setiap perguruan tinggi punya kontribusi ya yang berbeda tentunya ya, yang bisa membangun bangsa ini begitu. Ya, makanya ketika akreditasi kita ya Ban PT selalu bertanya apa kekhasan perguruan tinggi, apa kekhasan prodi Anda gitu. Jadi kekhasan kita itulah yang bisa melengkapi kekhasan prodi di perguruan tinggi lain untuk membangun kue bangsa tadi gitu. Sehingga menghasilkan satu kue yang lezat, yang sehat ya, yang betul-betul disukai oleh penikmat kue itu, bukan juga bangsa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus memiliki roadmap penelitian. Ya. Jadi
misalnya di tahun 2022 ya misalnya. Kalau kita balik ke 5 tahun pertama misalnya dari tahun 2017 misalnya. Ya, tahun 2017 itu apa penelitian yang sudah kita buat? 2018 apa penelitian yang sudah kita buat? 2019 apa penelitian yang sudah kita buat? Ya. Nah, 2022 apa penelitian yang akan kita buat? Gitu. Tentu ajanya di sini nih. Yang tahun 2002 nanti nih. Yang tahun 2022 ada di sini ya. Yang akan kita buat itu apa? Begitu ya. Nah, ini semua itu harus mengacu pada roadmap penelitian dari dosen kita sendiri gitu ya. Harus mengacu pada roadmap-nya. Nah, ini. Jadi bagaimana sih proposal kita sudah diterima bisa diterima oleh pemberi hibah? Roadmap-nya harus jelas. Kita punya roadmap-nya gitu. Kalau misalnya ada contoh ya, contoh yang punya saya sendiri. Ini kelihatan Bapak Ibu? Lihat, Bro. Ibu Dida kelihatan ya? Iya, terlihat Oke. jelas, Bro. Jelas ya. Nah, ini yang saya dapatkan waktu itu, ini yang terbaru nih, hibah disertasi ya. Ini contohnya aja hibah disertasi kan seperti ini. Jadi kita ikuti saja, misalkan judul penelitian kita masukkan ke sini. Jadi kita ikuti sajalah apa yang ada di sini kita isi demikian gitu. Di sini seperti ini. Identitas pengusul juga diisi ya, gitu. Ya. Kemudian sini mitra kerjasama apa kalau ada ya. Luaran target juga diisi seperti ini nih ya. Kita akan misalnya luarannya kan publikasi ya, publish di jurnal internasional bereputasi misalkan Q3, Q2, Scopus misalnya seperti itu. Ya, ini luaran wajib kan. Ya, memang ini yang ditekankan saat ini Bapak Ibu. Kemudian luaran tambahan misalnya buku ya, buku monograf misalnya, hak cipta buku dan sebagainya ya. Kemudian anggaran dan sebagainya. Nah, yang saya mau tekankan di sini bahwa di sini akan diminta roadmap ya. Nah ini nih, diagram roadmap penelitian, ya, jejak rekam ya, rekam jejak penelitian ketua dan anggota pengusul. Jadi rekam jejaknya harus ada ya gitu, rekam jejak kita itu. Nah mereka akan melihat rekam jejak kita itu sesuai nggak dengan kekhasan perguruan tinggi kita gitu. Sesuai nggak dengan kebutuhan bangsa ini gitu. Sesuai nggak dengan permintaan gitu ya. Nah ini mereka akan melihat dari rekam jejak gitu ya. Apalagi dengan judul yang diangkat ya ketika kita mengusulkan proposal. Ada apa istilahnya itu? Ada link nggak ya dari penelitian-penelitian yang kita sudah buat lebih dulu ya. Nah itu Bapak Ibu, roadmap perlu juga kita lihat lagi ya. Kemudian yang kedua adalah mengenal siapa lembaga pemberi dana hibah penelitian. Jadi kita harus mengenal siapa pemberi dan hibahnya. Apakah Malaysia misalnya, katakanlah ada hibah penelitian dari pemerintah Malaysia ya, yang di mana kita kerjasama dengan katakanlah Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, apa sih yang mesti kita ketahui ya dari pemberi hibah itu? Ya, nah kita harus mengetahui luaran yang diinginkan lembaga yang berikan dan hibah penelitian tersebut. Jadi luaran yang diinginkan lembaga, apa sih luaran yang mereka inginkan? Ya, itu yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menulis luarannya adalah A, B, C, D. Ya, yang memang sesuai dengan luaran mereka. Karena reviewer ya atau asesor akan melihat itu. Luarannya sesuai nggak dengan luaran yang telah ditentukan. Ya, jadi asesor akan melihat. Ya, sebagai contoh misalnya dana hibah penelitian ya dan dari Kemendristek-Dikti misalnya atau dari BRIN ya. Yang luaran utamanya adalah peningkatan publikasi ilmiah. Jadi Kemendristek-Dikti atau BRIN misalnya ya, misalnya menginginkan bahwa
adanya peningkatan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Nah, berarti luaran kita itu akan mengarah ke sana. Begitu ya, janji kita itu akan mengarah ke sana. Ya, seperti yang saya perlihatkan tadi ya di proposal yang saya buat ya dengan tim ya. Akan dipublikasikan di jurnal bereputasi ABCD misalnya, seperti itu ya. Jadi meningkatkan ilmiah. Maka di dalam proposal hibah penelitian perlu disampaikan tujuan ya, sehingga proposal tersebut nantinya dinilai sesuai dengan tujuan BRIN ya, atau yang memberikan dana hibah tersebut untuk lolos seleksi kemudian menjadi lebih besar ya. Itu yang memang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah disesuaikan dengan syarat-syarat yang diberlakukan. Tentu mungkin memiliki satu syarat-syarat yang diberlakukan ya. Apa saja misalnya syarat-syarat yang diperlakukan oleh pemberi hibah tersebut. Nah, itu yang harus kita harus kita ikuti. Misalnya setiap lembaga yang menyediakan dana hibah penelitian biasanya memiliki khusus terkait program dana hibah yang disediakan ya. Biasanya demikian. Ya, pengalaman saya waktu kerjasama dengan UMT ya, Siti Malaysia Terengganu, kerjasama riset, dan memang kita membuat proposal itu ditekankan atau harus disesuaikan dengan syarat-syarat yang diperlakukan oleh mereka atau ketentuan-ketentuan yang mereka tentukan gitu ya, yang berlaku di mereka ya kita harus ikuti. Misalnya jika ada syarat mengenai tim peneliti ya, jika memang diminta ketua peneliti memiliki kompetensi misalnya minimum A, atau misalnya jabatan fungsional minimal rektor kepala. Yang ketua peneliti harus rektor kepala. Kemudian misalnya memiliki disiplin ilmu atau bidang ilmu yang linear dengan penelitian ini misalnya seperti itu ya. Gitu. Itu pun ada bisa kita ikuti, harus kita ikuti ya. Maka pastikan susunan tim peneliti memiliki ketua peneliti yang memenuhi standar kompetensi tersebut ya. Jadi baca dengan teliti ketentuan program dana hibah penelitian agar isi proposal bisa sesuai begitu. Kemudian menyertakan informasi teknis. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi mencantumkan informasi teknis juga diperlukan untuk memperbesar peluang proposal penelitian yang disetujui ya. Misalnya nih, mengikuti dana hibah yang sifatnya terapan misalnya. Jadi saya yakin kalau Aptikom itu pada umumnya terapan ya, karena kan berbasis komputer ya. Pasti penelitian itu menyangkut software, hardware ya. Itu kebanyakan terapan ya, bukan dasar. Kebanyakan kalau di komputer ya. Maka perlu memastikan penelitian yang dilakukan menghasilkan teknologi terapan yang siap diterapkan. Penting untuk mencantumkan teknologi apa yang akan ditemukan dan di perusahaan atau lokasi mana teknologi yang ditemukan tersebut akan diterapkan. Nah, jadi isi proposal hibah penelitian perlu disesuaikan dengan sifat, syarat maupun ketentuan dari hibah penelitian itu sendiri. Maka perlu informasi dana hibah perlu dipahami dengan teliti. Ya, jadi misalnya tadi ada ada kolom kerjasama ya, coba kita lihat lagi supaya lebih jelas Bapak Ibu. Nah di sini nih Bapak Ibu ada kolom kerjasama, kalau saya lihat di sini. Nah ini nih, ya mitra kerjasama penelitian itu jika ada, ya. Nah ini bisa perusahaan, bisa lembaga-lembaga penelitian, bisa perguruan tinggi, ya di sini ada, ya. Pengguna penelitian, ya. Kemudian UMKM misalnya, mitra investor dan sebagainya, ya. Nah ini dilihat di sini. Nah, ya jadi kita coba melihat dari sini. Nah ini ya, untuk mencantumkan teknologi apa yang akan ditemukan dan di perusahaan atau lokasi mana teknologi yang ditemukan tersebut akan diterapkan. Jadi misalnya kita kerjasama dengan katakanlah PT DI misalnya ya, kita kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Nah hasil penelitian kita itu
ya merupakan menghasilkan satu teknologi yang bisa diterapkan di PTDI gitu, di dalam mengontrol misalnya pembuatan pesawat terbang misalnya begitu ya, sistem pengontrol pembuatan pesawat terbang misalnya ya. Nah itu bisa diterapkan di sana, itu harus dicantumkan ya, harus dijelaskan dalam proposal sehingga menjadi ajuan kita itu menjadi sesuatu yang memang betul-betul mesti diloloskan ya, mesti disetujui begitu ya, bahwa ini penting ya, yang harus seperti itu. Kemudian menentukan tujuan penelitian yang realistis, Bapak Ibu. Jadi salah satu isi proposal hibah penelitian adalah menyampaikan tujuan penelitian. Nah, usahakan dalam menyampaikan tujuan penelitian sudah dilakukan dengan realistis dan bisa dicerna oleh logika dengan baik. Salah satunya memastikan bahwa tim peneliti yang dibentuk berisi anggota yang memang kompeten untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga jangan memaksa karena setiap orang hanya bisa menjadi ahli di satu bidang saja. Jadi boleh saja misalnya penelitian mengenai ekonomi digital atau bisnis digital misalnya. Nah, ketika meneliti bisnis digital atau e-commerce misalnya, apa saja sih, siapa saja, kompetensi apa sih yang diperlukan? Katakanlah misalnya ketua timnya itu ahli teknik informatika misalnya, atau ahli sistem informasi misalnya. Kemudian anggotanya bisa saja ahli manajemen atau ahli bisnis misalnya. Ya, seperti itu. Jadi tidak semuanya ahli sistem informasi, enggak ya, disesuaikan dengan ada namanya multidisiplin ya begitu. Sehingga tujuan itu akan dilihat lebih logik dan realistis oleh asesor. Kemudian tersusun dengan TTS ya, terstruktur, terukur dan sistematis. Jadi tim pembuat proposal hibah penelitian tentu perlu memperhatikan susunan proposal tersebut. Jadi pastikan disusun dengan rapi dan sistematis sehingga isi proposal mudah dipahami dan tim seleksi bisa mendapatkan informasi rencana penelitian dengan mendetail. Begitu. Jadi sebetulnya proposal seperti proposal biasa ya. Bagaimana kita menyusun skripsi ya, proposal untuk tesis atau proposal untuk disertasi ya. Jadi ada metodenya yang memang secara baku digunakan seperti itu, yaitu metode ilmiah kan begitu ya. Khusus untuk hibah tentu tadi ya, di samping kita memenuhi persyaratannya ya, kemudian sesuai dengan luaran daripada lembaga pemberi hibah ya, juga bagaimana kita susun terstruktur, terukur dan sistematis ya, tentu menggunakan metode ya ilmiah ya, sesuai dengan metode penelitian yang pada umumnya digunakan di dalam penelitian secara internasional. Ditulis dengan bahasa yang ringkas dan jelas. Jadi penulisan proposal hibah penelitian ini sebaiknya menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas. Sebab ada beberapa poin yang harus dicantumkan di dalam proposal tersebut. Ya, poin-poin ini disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Misalnya mulai dari anggota tim penelitian, anggaran penelitian dan sebagainya. Itu kita cantumkan dengan bahasa yang ringkas dan jelas ya. Sehingga asesor atau penilai itu akan melihat bahwa proposal ini memang sungguh-sungguh ya dibuat dan memang terlihat bahwa hasilnya itu akan bermanfaat nantinya ya untuk bangsa ya, bermanfaat sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Seperti itu. Maka untuk membuat semua poin tercantum dengan baik sekaligus tidak boros halamannya. Makanya suka dibatasin halamannya ya, misalnya jangan lebih dari 20 halaman ya, seperti itu. Maka perlu disampaikan dengan bahasa yang ringkas dan jelas ya, meskipun menggunakan sedikit kosakata, namun apa yang ingin disampaikan penyusun proposal dipahami dengan baik oleh pembaca. Ya, itu ketika penilai itu membaca itu terlihat jelas, masalahnya jelas ya. Kemudian kerangka teori yang digunakan jelas, metode yang jelas seperti itu ya. Sehingga ketika mereka akan memprediksi hasilnya juga akan jelas dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, sesuaikan dengan format yang sudah ditentukan. Sebagian besar penyedia dana hibah penelitian
memberikan format khusus ya dalam menyusun proposal hibah penelitian. Ya. Dan mungkin saja formatnya berbeda-beda, jadi tidak sama. Nah, oleh karena itu kita harus menyesuaikan dengan format yang sudah ditentukan oleh mereka. Maka para dosen yang ingin mendapatkan dana hibah tersebut perlu menyesuaikan dengan format yang ada. Jadi format ini biasanya bisa diunduh di laman resmi penyedia dana hibah, ya penelitian, atau bisa dibaca pengumumannya terlebih dahulu. Ya, misalnya seperti ini nih, pendanaan tahun 2021 ya yang kita lihat. Nah, jadi penerima proposal baru hibah penelitian dan penelitian masyarakat, misalnya di sini ya, skema hibah penelitiannya apa, ya penelitian unggulan yang berorientasi pada luaran, penelitian unggulan yang berorientasi pada hilirisasi, penelitian kerjasama, penelitian pemula misalnya begitu ya. Nah kita masuk ke skema yang mana nih? Karena setiap skema memiliki persyaratan yang tadi ya, yang ditentukan. Kalau kita misalkan masih asisten ahli, ya, oh kalau begitu ya udahlah saya asisten ahli, saya udah peneliti pemula ada deh, misalnya seperti itu. Ya ada ininya apa ketentuan. Kemudian ada skema hibah pengabdian, ada pengabdian masyarakat unggulan, ada pengabdian masyarakat desa mitra misalnya. Mana yang akan diambil tentu disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Nah kita masuk pada persyaratan yang mana begitu, ya. Dan juga itu harus sesuai dengan roadmap yang kita buat sebelumnya. Baru ada jadwal ketentuan proposal nih. Proposal yang diusulkan mengacu pada pedoman penelitian dan pedoman pengabdian masyarakat unggulan. Usulan proposal baru dibuka hingga sekian, ada ya. Nah ada lamannya, jadi kita bisa lihat, bisa cari, buka ketentuannya apa sih. Nah itu yang memang bisa kita lihat ya. Bebek mana jadi hidungnya? Oke. Bebek ya hidungnya ya hidungnya. Kemarin ya Pak? Kalau jokat hubungannya gitu apa? Oke, kita lanjut lagi ya. Menyusun anggaran dengan wajar dan rasional. Jadi meskipun tujuan penyedia dana hibah penelitian dan format penulisan proposal dana hibah berbeda satu sama lain, namun dijamin di dalam proposal tersebut ada bagian yang menjelaskan kebutuhan anggaran penelitian. Jadi pastikan susunan anggaran ini wajar dan rasional. Dimulai dari pos biaya apa saja yang muncul dan berapa perkiraan biayanya harus rasional dan tidak berlebihan. Nah, contohnya misalnya yang saya penelitian saya ini ya, sebagai contoh saja kita lihat. Nah, ini. Nah seperti ini anggaran nih. Rencana anggaran biaya penelitian, nanti saya besarkan ya supaya terlalu besar. Ya, rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku panduan penelitian dan pengabdian pada edisi 12. Jadi kita mengacu ke sini aja. Ya, ini 2 tahun segini biayanya, total tahun 1 segini misalnya. Nah, seperti ini nih. Bahan, jenis bahan ATK, kertas sekian rim 20 berapa harganya ya. Gitu. Kalau bisa kita survei dulu deh di lapangan ya. Harga berapa gitu ya. Sehingga betul-betul ketika mereka cek memang harganya sesuai dengan yang kita cantumkan ya, begitu. Seperti bahan penelitian habis pakai, printer misalnya, supendi responden, barang persediaan printer, external disk dan sebagainya ya. Buku referensi misalnya, kemudian pembantu peneliti juga ada ya. Administrasi penelitian dan sebagainya nih. Ya, komponennya banyak ini. Analis data dan sebagainya. Dicantumkan di sini. Nah, kita harus betul-betul realistik ya dan sesuai dengan yang diajukan. Ini 53 juta ya berarti totalnya 53 juta gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak tidak ngarang lah ya, tetapi betul-betul kita harus melihat yang sebenarnya. Demikian untuk biaya ya. Mempelajari indikator penilaian. Nah, jadi dalam tip membuat proposal hibah penelitian perlu juga membahas mengenai indikator penilaian. Jadi cari tahu apa saja indikator dalam menilai proposal hibah penelitian tersebut ya. Tentu yang ditentukan oleh lembaga penerima hibah gitu.
Nah, di sini misalnya kriterianya perumusan masalah nih. Nah, perumusan masalah indikator penilaiannya apa? Misalnya ketajaman perumusan masalah dan tujuan penelitian misalnya. Bobotnya 30%. Ada juga misalnya indikatornya adalah fenomena permasalahan misalnya. Ya. Kemudian riset gap misalnya ya, kesenjangan riset misalnya. Nah, itu bobot 30%. Kemudian manfaat hasil penelitian misalnya pengembangan iptek, ya pembangunan dan atau pengembangan kelembagaan 20% misalnya. Nah, tujuan pustaka relevansinya, kemutakhiran dan penyusunan atau pustaka misalnya ya, biasanya menggunakan Mendeley ya, kalau ini itu 15%. Kemudian metode penelitiannya misalnya ketepatan metode yang digunakan 25%. Kemudian kelayakan penelitian, kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian personal dia dan kewajaran biaya misalnya 10%. Jadi 100%. Nah, ini seperti ini Bapak. Jadi kita lihat, oh ternyata perumusan masalah itu bobotnya paling besar. Wah, berarti kita harus bikin sebaik mungkin, ya, supaya kita dapat bobot yang maksimal, ya, dan seterusnya, ya. Jadi tujuannya adalah tentu saja untuk bisa menyesuaikan sehingga semua poin penilaian tercantum dengan baik dalam proposal. Jadi hal ini akan meningkatkan kualitas proposal tersebut di mata tim seleksi, ya, Bapak Ibu, ya, sehingga kita akan mengetahui, ya, fokus paling banyak kita kemana, kan begitu, ya. Tentu di sini ada rumusan, kemudian ke metode, kemudian ke manfaat hasil, ke tinjauan pustaka, baru ke kelayakan penelitian. Ini contohnya. Kemudian memperhatikan batas waktu, Bapak Ibu. Jadi tip berikutnya adalah memperhatikan batas waktu atau deadline pengiriman proposal hibah penelitian. Ya, jangan sampai terlambat begitu. Jadi tujuannya adalah untuk bisa menyesuaikan jika proposal belum selesai dan deadline tinggal besok, maka dosen bisa lembur untuk menyelesaikan penyusunannya. Nah, paling ideal adalah menyusun proposal hibah penelitian jauh sebelum deadline. Jadi sebab isi proposal tidak bisa berupa hasil karangan. Jadi semua harus data yang valid. Jadi apalagi dosen perlu membentuk tim penelitian yang nanti dicantumkan di dalam proposal tersebut. Sehingga prosesnya panjang dan tidak mungkin disusun dalam tempo semalam tentunya. Nah, seperti ini misalnya. Ya, penawaran kegiatan penelitian sekian 4 Maret 2020. Penerimaan proposal 4 Maret sampai 17 April. Nah, jadi range waktu inilah kita harus betul-betul hati-hati ya, agar proposal itu sudah benar-benar siap baru diupload begitu ya. Ini pun harus diperhatikan Bapak Ibu. Batas waktu. Kemudian lakukan editing dan turnitin. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati, turnitin itu harus dilakukan ya. Jangan sampai lebih dari 20% Bapak Ibu. Ya, kalau lebih dari itu akan sulit sekali diterima begitu ya. Karena kita dianggap plagiarisme. Jika sudah selesai disusun, maka jangan langsung dikirimkan, melainkan lakukan editing atau pengeditan terlebih dahulu. Jadi periksa kembali apakah isi proposal hibah penelitian sudah sesuai format yang ditentukan atau belum. Nah, kemudian apakah semua poin penting sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Jadi kita menggunakan checklist ya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan checklist ya. Jadi cek yang sudah mana, checklist yang sudah di checklist begitu. Ya, semuanya menggunakan checklist. Nah, jika masih ada kekurangan maka bisa dilakukan perbaikan sehingga meminimalkan kemungkinan proposal itu ditolak. Nah, oleh sebab itu editing penting untuk dilakukan sebelum dokumen proposal perlu dikirimkan. Jadi jangan sampai ada typo Bapak Ibu. Ya, ada typo itu betul-betul diteliti, betul-betul dilihat. Ya, jangan sampai typo. Jadi karena kalau ada typo itu memperlihatkan bahwa kita itu nggak siap gitu. Ya, bikin proposal aja nggak siap, bagaimana kita untuk membuat penelitian. Begitu anggapan daripada penilai. Nah, tip-tip di atas tentunya akan sangat membantu dosen dalam menyusun proposal hibah penelitian yang baik dan benar. Sehingga silahkan menerapkan sejumlah tip membuat proposal hibah penelitian tersebut agar bisa menjadi penerima dana hibah penelitian yang memang memberikan satu kontribusi yang baik tentunya untuk bangsa ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini panduan program Matching Fund 2021. Kalau kita ingin misalnya mengikuti program Matching Fund. Nah, Matching Fund itu ada di sini, tinggal diklik saja. Misalnya ini tahun 2021 ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu yang tahun 2022 ya.
ini pun sama, panduannya jelas, kita tinggal mengikuti panduan ini saja, ya. Keluarnya apa? Nah, peta skema penelitian tentu ini ada 3 besar, ya. Ada skema penelitian dasar, ada skema penelitian terapan, ada skema penelitian pengembangan, ya. Nah, kita mau ngambil skema yang mana itu tentu disesuaikan dengan roadmap yang kita miliki dan juga kemampuan, persyaratan ataupun spesifikasi yang kita miliki sesuainya dengan skema yang mana, begitu ya, agar proposal kita cenderung untuk disetujui, ya. Demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya sharingkan saat ini, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Saya kembalikan kepada Saudari Dida sebagai moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ini Prof. Langsung saja mungkin ya Prof ya, saya bacakan. Untuk pertanyaan pertama ini dari Ibu Novia Indah Lestari. Beliau bertanya, Pak Prof izin tanya apakah pada setiap hibah penelitian harus bekerja sama dengan mitra atau tidak? Khususnya untuk hibah penelitian vokasi yang diadakan oleh BRIN saat ini yang sedang dibuka. Mungkin langsung dijawab saja Prof, biar langsung clear begitu ya. Iya, Silakan betul. Prof. Jadi ya, apakah setiap hibah penelitian harus selalu kerjasama dengan mitra atau enggak, ya? Tergantung skemanya tadi, Bu. Siapa yang bertanya, Bapak atau Ibu? Ibu. Bu, ya. Misalnya seperti disertasi, ya. Hibah penelitian disertasi itu tentu tidak selalu dengan mitra, ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kosong, mitranya nggak ada, gitu ya. Tapi misalnya jenis penelitian seperti skema yang lain tadi itu mungkin saja dengan mitra itu lebih cenderung bisa disetujui, ya, karena luarannya itu jelas. Begitu. Untuk siapa sih penelitian ini, gitu, ya? Itu ada yang seperti itu. Itu lebih baik kalau misalkan ada mitra. Namun tidak selalu harus ada mitra. Nanti kalau sudah jadi. Nah, demikian Ibu Dinda. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Ini untuk selanjutnya, mungkin ini permohonan, mungkin bukan pertanyaan ya Prof ya. Mohon bila berkenan Prof, contoh proposal yang ditampilkan bisa di-share dan materinya terima kasih. Mungkin beliau minta contohnya supaya bisa menjadi referensi mungkin Prof. Boleh nanti di-share-kan ya. Dijapri aja ke saya Bu, siapa yang mau nanti japri aja ya. Oke, baik Prof. Ini mungkin dari Bapak Isomudin tadi yang meminta contoh proposal. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Muhammad Johan. Assalamualaikum Bapak Prof, Dr. Nandan L. Krisna MM, izin dan petunjuk untuk anggota tim penelitian maksimal standar berapa orang? Itu pertanyaannya Prof. Iya. Anggota penelitian berapa orang, yaitu lihat saja Pak ya di persyaratan daripada skema yang Bapak ikuti. Karena memang secara jumlah itu tidak selalu sama ya. Bisa 2 orang, bisa sampai 5 orang, tapi lihat aja ketentuan-ketentuannya, kita ikutin saja di sana ya. Karena mereka sudah diukur kira-kira luaran penelitian ini bisa dilakukan oleh tim peneliti berapa orang, dan lingkup penelitiannya juga disiplin ilmu apa saja yang diperlukan. Jadi ketika disiplin ilmunya yang diperlukan itu banyak, tentu yang diperlukan peneliti juga lebih banyak. Demikian. Oke. Baik Prof, terima kasih. Mungkin selanjutnya jika ada yang ingin bertanya langsung, mungkin bisa menggunakan raise hand. Silakan pada Bapak Ibu peserta. Izin bertanya Prof. Saya dipersilahkan. Saya Ibu Mariana. Izin bertanya. Untuk penelitian bisa nggak menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kualifikasi akademik.
apakah harus S2 harus sesuai dengan pendidikan terakhir, misalnya S2-nya saya kebetulan bahasa Inggris, kemudian apabila teman saya ingin maksudnya anggota dari nanti apabila saya akan mengadakan penelitian ini tidak sesuai, misalnya dia S1 bahasa Inggris, kemudian S2-nya bukan bahasa Inggris, sedangkan penelitian saya ini nanti di bidang saya gitu bahasa Inggris. Apakah harus sesuai dengan S2-nya, kualifikasi akademiknya? Dan yang ketiga mengenai buku babon atau rujukan, di sini saya pernah ikut webinar harus yang terbaru mengenai buku babon tersebut. Kalau misalnya di bawah tahun 2020 bisa tidak, tapi itu karya dari orang-orang terkenal atau ternama. Saya kira itu saja, Prof. Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung bisa dijawab saja mungkin, Prof, ya. Iya, Bu. Ya. Bu Siti Mariana ya. Ya, Prof. Ada 3 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama adalah tadi apakah penelitian tindak kelas ya Bu ya, itu bisa digunakan atau enggak, itu kan. Nah, penelitian apapun bisa digunakan Bu, asal memang sesuai dengan permasalahannya. Jadi setiap penelitian digunakan tergantung daripada permasalahan yang memang akan diteliti dan tujuan daripada penelitian itu sendiri ya. Silakan aja, boleh-boleh aja ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tadi apakah pendidikan terakhir? Yes, pendidikan terakhir Bu. Oke. Ya, jadi S2-nya yang dipakai Bu. Ya. Nah, tapi tidak semuanya harus bahasa Inggris. Tergantung hasil penelitian Ibu itu melibatkan disiplin ilmu lain nggak? Ya kan? Ada S3 saya misalnya manajemen pendidikan. Itu bagaimana? Iya, manajemen pendidikan bukan masih inland dengan bahasa Inggris kan, dengan pendidikan bahasa Inggris. Iya. Iya kan, masih bisa masuk gitu. Ya. Kemudian misalnya anggotanya orang manajemen, ada nggak unsur manajemen sana? Itu berarti boleh. Jadi nggak selalu semuanya harus manajemen pendidikan, nggak perlu. Ya. Tetapi tergantung daripada konten penelitian itu membutuhkan disiplin ilmu apa. Ya, di mix aja bisa ya Prof ya, di mix. Oh ya, iya, memang harus begitu Bu, semakin mix semakin bagus ya, tapi sesuai dengan konten yang diteliti. Gitu, jangan jauh dari itu ya. Oke. Kemudian apa yang ketiga Ibu Siti tadi? Mengenai buku babon, Prof. Babon, oke ya. Setahu saya kan harus yang terbaru buku babon tersebut. Kalau misalnya buku babon tersebut di bawah tahun 2020, tapi hasil karya orang-orang ternama atau terkenal, bisakah itu dijadikan rujukan? Ya, jadi intinya adalah rujukan itu yang pertama dari hasil penelitian yang dipublikasikan. Ya Bu ya, baik dipublikasikan di jurnal maupun di buku. Itu yang pertama bersyarat. Kemudian yang kedua adalah teori yang paling baru. Ya, persyaratannya yang paling baru. Nah, apakah yang paling baru itu harus tahun 2022? Enggak. Tahun 2009 pun enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Kalau belum ada teori barunya. Iya kan? Atau belum ada yang meneliti lagi ilmu itu. Tetapi kalau ada yang meneliti lagi, ya kita lebih baik ngambil yang baru. Contoh misalkan Maslow. Ibu kenal Maslow ya? Kenal ya? Ahli motivasi ya. Nah, ahli motivasi beliau Maslow tahun berapa? Tahun berapa Bu Maslow? Lupa saya tuh. Nah, tahun 70 lah. Coba bayangkan Bu, kira-kira masih bisa digunakan sampai sekarang? Masih bisa digunakan karena teori Maslow belum ada yang membantahnya. Jadi sampai tahun 2022 masih digunakan, begitu maksudnya, ya, gitu. Satu lagi itu Bu, ya. Prof, satu lagi harus silakan. ada novelty atau tidak, Prof? Harus ada. Oh iya, novelty mah sekarang udah
udah apa ya istilahnya, udah diharuskan Bu sekarang itu penelitian itu. Karena kalau tidak ada Noveati, tidak akan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan ilmu berkembang itu kalau keluar ilmu baru, ya gitu kan. Nah, gitu. Itu mah harus ada tuh, ya Noveati, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, Prof. Enggak, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya ini sudah ada Bapak Isomudin yang sudah raise hand. Kepada Bapak Isomudin, saya persilahkan Pak untuk bertanya langsung kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isomudin. Terima kasih. Mau langsung tanya nih Prof, biasanya kan silakan Pak Isomudin. Itu Prof ada di Kementerian Agama atau juga Kementerian Ristek yang biasa saya tahu. Nah, di dalam penelitian hibah itu biasanya ada ditentukan judul-judulnya ya, atau mungkin tema-temanya lah ya. Nah, di sana kan bermacam-macam itu. Nah, apakah pertanyaannya nih, apakah kita memilih sesuai dengan judul-judul yang sesuai yang ditentukan oleh Kemenristek atau Kementerian Agama, apa seperti apa? Itu pertama. Yang kedua, pada saat mengajukan, apakah kita sudah mulai start penelitian atau mungkin ada gambaran-gambaran? Apakah juga pada saat setelah mendapatkan atau juga ditentukan keputusan oleh kementerian bahwa pengajuan itu bisa diterima atau tidak? Biasanya kan penelitian itu tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, Pak Prof. Ini mohon penjelasan. Yang terakhir, Prof. Nah, apakah boleh peneliti itu setiap tahun mendapat atau mengajukan hibah penelitian? Mohon penjelasan 3 pertanyaan itu. Terima kasih, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Isomudin. Wah, pertanyaannya berat Pak Isomudin nih. Iya nih. Kan BRIN misalnya lah ya, BRIN itu memberikan tema-tema penelitiannya. Dari skema A temanya begini, skema B temanya begini, kan begitu ya Pak Isomudin ya. Nah, apakah kita itu harus mengacu pada tema? Ya iya Pak Isomudin, kita harus mengacu pada tema. Cuman kalau judul ya judul jangan sama dengan itu, kan itu cuma tema ya kan. Nah, judulnya kita bisa yang lain, misalnya contoh temanya misalkan hubungan antara COVID-19 dengan perkembangan industri teknologi digital misalnya, ya kan? Nah berarti judul kita menyangkut COVID-19 dan teknologi digital. Itu judulnya pasti beda-beda semuanya. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah mana tema yang sesuai dengan roadmap kita. Kan Pak Isomudin punya roadmap nih, roadmap penelitian. Nah, roadmap penelitian Pak Isomudin itu mengacu juga ke tema yang mana gitu. Harus sama, jangan terlalu jauh. Karena tadi itu roadmap itu dicantumkan di proposal Pak Isomudin. Ya kan? Nah, nanti mereka akan melihat jejak rekam penelitian kita ini di mana. Nyambung nggak? Kalau ada rawinya gitu, ada sanadnya nggak gitu? Bersanadnya gitu. Ya, seperti itu Pak Isomudin. Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung ya berarti kemungkinan diterimanya kecil, tapi kalau nyambung itu kemungkinan diterimanya juga besar, ya gitu. Nah, kemudian tadi apalagi Pak Isomudin lupa saya jadinya. Apalagi? Kaitan dengan pelaksanaan penelitiannya. Oh ya pelaksanaannya. Kalau menurut saya sih pelaksanaan dilaksanakan saja Pak Isomudin dulu nggak apa-apa, ya kan? Gitu. Karena tujuan kita meneliti kan begitu, bukan hanya untuk mendapatkan hibah. Ya kan, tapi kita mendapatkan hasil penelitian yang bisa nanti dipublikasikan dan itu nanti berguna juga untuk kemajuan kita juga sebagai dosen, ya, gitu. Apalagi kita harus ngisi BKD kan, ya, dan sebagainya. Itu tugas kita lakukan saja, Pak Isomudin, ya, gitu. Jadi diterima atau tidak kita lakukan saja. Nah kemudian apakah setiap tahun boleh? Nah ada aturan, ya, aturan. Misalnya setiap 2 tahun. Atau setiap 3 tahun baru boleh ngajuin lagi. Atau 1 tahun boleh ngajuin tapi bukan ketua. Misalnya nih, Pak Isomudin ke tahun 2022 ketua misalkan. Nah 2023 jangan ketua lagi.
menjadi anggota misalnya gitu ya. Nah itu nanti ada aturan baru di tahun 2022 gitu. Nanti kita lihat aturan dulu aja ya. Soalnya itu kan mengacu ada ketersediaan dana sebenarnya di pemerintah ya gitu. Kalau dananya terbatas berarti kan dibatasin tuh gitu. Nah, seperti itu Pak Isomudin. Pak Prof. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Isomudin. Pertanyaannya sangat sangat banyak sekali ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin peserta yang lainnya dipersilahkan jika masih ada pertanyaan untuk bisa langsung bertanya menggunakan raise hand. Oke, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi, tapi Prof, ini saya selaku moderator boleh bertanya tidak ya? Oh nggak boleh kalau moderator mah. Nggak boleh. Ya silakan Bu, boleh silakan boleh. Silakan. Oke. Bu Dida silakan. Ya, baik. Prof, mohon maaf ini sebelumnya. Tadi untuk penjelasan mengenai roadmap, roadmap itu kan harus tersusun ya, baik dari ketua dengan anggotanya, seperti apa dari awal sampai dengan kita sekarang pengajuan. Nah, di roadmap tersebut apakah harus satu apa ya, Prof? Jadi misalkan satu materi lah, kalau materi mungkin ya. Ataukah mungkin setiap roadmap itu berbeda-beda judul atau berbeda-beda yang kita buat, itu boleh atau tidak Prof masukkan ke dalam roadmap tersebut gitu? Berbeda judul boleh, tidak. Memang harus berbeda judul, masa judulnya sama, ya kan? Bukan, maksudnya temanya seperti itu. Misalkan contohnya komputer temanya. Gitu. Ya, misalkan komputer gitu. Apakah di roadmap tersebut Ibu Dida ahli apa? Misalkan saya komputer. Bidang ilmunya apa? Ya, saya komputer, Prof. Ya. Tapi di beberapa penelitian saya ada mungkin misalkan masuk ke manajemen atau yang lain. Apakah itu dimasukkan ke roadmap juga ataukah harus komputer saja sesuai dengan bidang keahlian saya gitu? Seperti itu, Prof. Iya, boleh, Bu Dida. Jadi manajemen yang hubungan dengan komputer. Misalnya penelitian pemerintahan yang hubungan dengan komputer gitu. Ya. Jadi Ibu Dida masuk di dalam komputernya itu. Kan penelitiannya tidak sendiri, ada dengan orang lain ahli manajemen kan gitu kan. Nah seperti itu ya. Gitu. Tapi Ibu Dida jangan meneliti tentang politik tanpa komputer. Iya kan, bukan keahliannya, itu nggak bisa, itu ya. Itu maksudnya gitu ya. Iya, nah, jadi harus sesuai kompetensi ya Prof ya. Betul, sesuai dengan kompetensi kita, bidang ilmu kita, dan itu nanti akan dinilai. Nah, dua yang baru itu nanti mengacu ke sana nih. Apa betul orang ini kompeten untuk meneliti judul yang baru? Itu menjadi satu penilaian ya, satu keputusan untuk diterima atau enggak. Oke. Gitu ya. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Jadi bagi yang perlu materi saya sudah berikan ke panitia. Bagi yang perlu contoh proposal, monggo silakan dijapri saja, ya. Karena itu istilahnya, walaupun beberapa proposal sih yang memang sudah mendapatkan hibah, ya, baik hibah bersaing, ya, maupun hibah disertasi ataupun hibah lainnya. Monggo silakan. Oke. Ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya sebelum sesi pertama ini kita tutup?